Keberadaan pinjaman online atau pinjol semakin disorot karena kerap meresahkan masyarakat. Agar tidak terjerumus dalam jeratan pinjol ilegal, masyarakat harus tetap waspada dan semakin jeli untuk memilih pinjol yang aman. Maraknya kasus pinjaman online atau pinjol ilegal yang membuat orang terjerat utang berbunga tinggi membuat pemerintah akhirnya bergerak memberantas pinjol ilegal. Kepolisian daerah Jawa Barat menggerebek kantor yang mengoperasikan 23 pinjol ilegal pada Kamis 14 Oktober 2021. Penggerebekan ini berawal dari laporan seorang warga Bandung berinisial TM yang mengaku diteror penagih utang atau debt collector. TM memang sempat meminjam uang lewat aplikasi pinjol dan sudah melunasinya. Namun ia menerima SMS tagihan yang disertai tautan atau link dari aplikasi yang berbeda. TM pun mengklik tautan tersebut dan menerima dana sebesar Rp600.000 secara tiba-tiba di rekeningnya. Meski dana tersebut dikembalikan, TM tetap dikejar oleh debt collector karena bunga pinjaman terus meningkat hingga mencapai Rp2,8 juta. Teror pun ia terima, mulai dari ancaman hingga tagihan yang disebar ke semua kontak di ponselnya. TM stres dan masuk rumah sakit. Beban untuk pribadi saya karena melihat anak istri, sedangkan saya pribadi tidak saya terlalu perhatikan. Akhirnya drop, stres. Ya, yang jelas sih kecemasan dan panikan itu semakin menjadi-jadi. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung Hamzah Ritchi mengatakan, kemudahan akses dan pencairan dana menjadi kelebihan pinjaman online sehingga membuatnya populer di masyarakat. Sayangnya, sebagian besar masyarakat belum dibekali literasi keuangan yang baik sehingga sering mengabaikan risiko di balik kemudahan tersebut. Selain itu, masyarakat seringkali menggunakan pinjaman online untuk membeli hal-hal konsumtif. Mereka orientasinya lebih kepada digerakkan oleh konsumtif. Tentu kan tidak ada sulit dibayangkan istilahnya untuk memberikan pengembalian dalam tempo yang tepat waktu. Dan yang terjadi adalah masyarakat semacam ini banyak yang default, banyak yang gagal. Dan ketika gagal, solusi yang terbayangkan adalah ya pengalaman mereka yang sudah mereka lakukan sebelumnya, pinjam lagi ke tempat lain. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, saat ini baru 106 pinjaman online di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi atau legal. Masyarakat bisa memastikan legalitas pinjaman online melalui situs OJK atau call center di nomor 157 atau SMS dan WhatsApp di nomor 081 157 157 157. Untuk menghindari jeratan pinjol ilegal, masyarakat harus waspada jika ada penawaran pinjaman melalui SMS. Bisa dipastikan itu ilegal. Perhatikan juga mengenai bunga pinjaman. Saat ini bunga pinjaman online legal yang disepakati oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI maksimal 0,4% per hari. OJK pun membatasi akses pinjol dan pinjol hanya diperbolehkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi nasabah. Jadi cuma 3 itu Mbak yang boleh diakses kalau di ketentuan kita. Kalau foto, daftar, kontak itu nggak boleh, justru nggak boleh. Jadi ini tadi yang bahayanya kalau di link yang sering kita klik, kalau misalnya kita dapatnya dari SMS, kalau kita klik link itu sering cenderung ada yang terjebak biasanya. Karena kliknya ya oke, setuju gitu. Ternyata pada waktu kita klik setuju, ternyata klausulnya menyatakan saya memberikan akses. Jika ada masalah dengan pinjaman online, masyarakat diminta tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK, Satgas Waspada Investasi atau kepolisian setempat. Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan jika kita ingin meminjam melalui pinjaman online. Yang pertama, pastikan pinjol tersebut sudah terdaftar di OJK. Lalu yang kedua, jangan mudah tertarik pinjol yang dikirim melalui SMS spam melalui gadget kita. Selain itu juga sesuaikan pinjaman dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kita. Tak lupa pahami perjanjian kesepakatan kapan waktu pembayaran cicilan ataupun pelunasan, serta pahami juga risiko, bunga, dan juga denda dari pinjaman tersebut. Yang terakhir, sebisa mungkin jangan meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.